Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6454, Pria di Jalan Gelap. Kita butuh seseorang, bawa formasi ini ke dalam formasi pengorbanan, kata Chu Feng sambil memegang formasi yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Aku akan pergi. Biarkan aku pergi. Aku pergi. Di sini, banyak orang berani, dan banyak yang bersedia memikul tanggung jawab, bukan hanya para jenius muda, tetapi juga lebih banyak lagi generasi tua. Meskipun mereka tahu bahwa formasi pengorbanan itu berbahaya dan ada risiko yang terlibat, banyak orang tidak takut. Tidak cukup hanya dengan membawanya masuk, tetapi juga harus bisa mengaktifkannya. Saat Chu Feng berbicara, dia menatap Bai Yunqing dan berkata, "Saudaraku, tugas penting ini harus dipercayakan kepadamu." "Saudara Chu Feng, bagaimana cara mengaktifkannya?" tanya Bai Yunqing. Formasi Chu Feng sangat misterius, meskipun ranah penghalang Bai Yunqing lebih tinggi dari Chu Feng, ia tidak dapat melihatnya. Setelah memasuki formasi pengorbanan, Anda dapat langsung mengaktifkannya, kata Chu Feng. Baiklah, Bai Yunqing mengangguk berat. Kakak, kalian berdua bisa pergi bersama dan menjagaku. Chu Feng menatap Wang Qiang. Tidak masalah, Wang Qiang setuju. Aku juga ikut, kata Xian Hai Xiaoyu. Aku pergi juga, Huangfu Zhantian, kepala keluarga dari klan surgawi Huangfu dan lainnya juga mengatakan demikian. Tidak ada gunanya pergi dengan begitu banyak orang, formasi pengorbanan itu tampak berbahaya, tetapi tetap saja ada kekurangannya. Sebelum benar-benar dikerahkan, formasi itu sungguh mengintimidasi. Saya meminta Wang Qiang untuk menemani saya, untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal tak terduga. Sebenarnya, tidak akan ada masalah besar, kesulitan sebenarnya terletak pada formasi di bawah. Aku butuh kalian semua untuk membantu mengaktifkannya. Saat Chu Feng berbicara, mantranya berubah, dan inti formasi semuanya memancarkan aura. Semua orang menyadari bahwa kekuatan yang mengaktifkan formasi ini belum tentu kekuatan penghalang, tetapi kekuatan darah. Inilah alasannya mengapa Chu Feng meminta mereka untuk tinggal. Kedua sahabatku, akan lebih cepat kalau kita naik perahu ini. Patriark klan surgawi Huangfu mengeluarkan sebuah perahu cahaya kecil. Perahu itu adalah harta karun sekali pakai yang dapat mengangkut sejumlah kecil orang, tetapi jelas sangat cepat. Wang Qiang dan Bai Yunqing tidak berani menunda lagi, mereka naik ke perahu dan bergegas meninggalkan dunia ini, langsung menuju formasi pengorbanan di atas kehampaan. Pada saat yang sama, semua orang di bawah, kecuali mereka yang masih dalam pemulihan dari cedera, memasuki pusat formasi. Semuanya, mari kita mulai, mengikuti perintah Chu Feng. Semua orang mendorongnya bersama-sama, dan formasi megah itu bersinar terang dan sangat kuat. Chu Feng melirik langit dengan ekspresi rumit, lalu duduk bersila di tengah formasi. Tepat di bawahnya, sebuah cakram formasi tampak samar-samar, dengan jimat yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Pada saat ini, seluruh kekuatan formasi dikumpulkan ke dalam cakram formasi di bawah Chu Feng. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Bai Yunqing dan Wang Qiang akhirnya memasuki formasi pengorbanan. Pemandangan di dalam sana tak diragukan lagi lebih mengerikan, lagi pula, jarak ke cahaya merah semakin dekat, dan frekuensi kemunculan cahaya merah semakin sering.
Bahkan orang biasa pun tidak tahan dengan cahaya merah. Namun, Bai Yun King tidak mempedulikannya. Ia mengeluarkan formasi yang diberikan Chu Feng dan hendak mengaktifkannya. Tetapi pada saat ini, aura hitam yang kuat menyerang, dan kemudian sebuah telapak tangan menamparnya dari belakang, membuat Bai Yun King pingsan dan ini perbuatan Wang Qiang. Melihat Bai Yun King yang pingsan, Wang Qiang berkata, "Kakak Bai, maafkan aku dan formasi pengorbanan ini tidak dapat dipatahkan." Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya ke arah formasi yang masih dipegang Bai Yun King. Wang Qiang mengerahkan seluruh tenaganya di telapak tangannya, berniat menghancurkan formasi itu. Namun di saat berikutnya, cahaya formasi itu menjadi lebih terang dan bahkan memiliki kekuatan teleportasi, naik ke langit. Lalu sesosok muncul dari kekuatan teleportasi dalam posisi bersila, dan orang ini adalah Chu Feng. Saudara laki-laki? Melihat Chu Feng, Wang Qiang tercengang. Chu Feng melirik Bai Yun King yang tak sadarkan diri, tak ada kejutan di matanya, tapi ekspresinya sangat tak berdaya. Chu Feng menghela nafas terlebih dahulu, lalu berdiri dan mendarat di depan Wang Qiang. "Mengapa kamu melakukan ini?" Mata Chu Feng tajam dan dia tidak membiarkan keraguan sedikit pun. Dihadapkan dengan tatapan dan pertanyaan seperti itu, Wang Qiang tertegun dan baru tersadar setelah beberapa saat. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengamati formasi itu lagi dengan saksama. Meskipun formasi ini kuat, ia hanya memiliki kekuatan teleportasi dan tidak memiliki kekuatan lain. Bagaimana mungkin formasi semacam ini dapat menghancurkan formasi pengorbanan? Wang Qiang tersenyum, senyum pahit. Jadi begitu. Banyak orang yang mengaktifkannya, tapi kenyataannya, mereka hanya mengaktifkan formasi teleportasi yang kuat. Mereka sama sekali tidak bisa menghancurkan formasi pengorbanan ini. Kau memintaku mengikuti Bai Yun King karena kau sudah menduga bahwa formasi pengorbanan ini ada hubungannya denganku, dan kau tahu aku akan menghentikan Bai Yun King. Kamu melakukannya dengan sengaja. Aku sengaja mengatakan bahwa formasimu dapat mematahkan formasi pengorbanan. Kau bahkan sengaja menciptakan cahaya keemasan dengan ritme yang sama dengan formasi pengorbanan, membuat orang berpikir bahwa formasimu benar-benar dapat menghancurkan formasi pengorbanan. Dia sengaja memberiku kesempatan untuk menghentikan Bai Yun King, tapi sebenarnya dia ingin aku mengungkapkan niatku yang sebenarnya. Tapi, bagaimana kamu mengetahuinya? Wang Qiang menatap Chu Feng. Ia tidak lagi tergagap saat berbicara, dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Namun, dibandingkan dengan rasa ingin tahu di mata Wang Qiang, mata Chu Feng lebih rumit. Meskipun ia sudah menduganya sejak lama, ketika kebenaran benar-benar terungkap di hadapannya, Chu Feng masih merasa sulit untuk menerimanya. Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang Anda alami di makam kuno ini? Chu Feng bertanya. Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena dia yakin Wang Qiang di depannya tidak lagi gagap. Namun dia adalah Wang Qiang yang dikenal Chu Feng, saudara yang pernah berbagi hidup dan mati dengannya. Wang Qiang menyeringai, senyum ini begitu familiar bagi Chu Feng. Masih begitu kejam, katakan saja dulu, baru aku akan memberitahumu. Ada satu hal yang tidak kukatakan, apakah Anda memilih jalur yin atau yang, Anda harus berputar mengelilingi 7 bintang dalam suatu konjungsi. Jadi, orang yang mengatur formasi pengorbanan ini pastilah salah satu dari mereka yang memperoleh 7 bintang berturut-turut. Dan kau, saudaraku,
telah berada di makam kuno ini paling lama di antara kami. Kau memasukinya tepat saat ia muncul. Selain itu, kamu tidak hanya memperoleh warisan dari leluhur api jahat. Kau berhasil membuka portal langsung dari kedalaman makam kuno dan datang ke hadapan kami, yang berarti kau telah memperoleh kekuatan lain. Karena ini bukan sekadar portal. Aura yang dipancarkannya tidak palsu, dan perasaan tertekan yang dipancarkannya juga tidak palsu. Aura hitam itu memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat dan kekuatan ini ada di tanganmu. Mustahil kau tidak menyadari sifat aslinya. Karena itu, klaimmu bahwa kau hanya memperoleh kemampuan teleportasi di dalam makam kuno tidaklah benar. Tapi waktu itu, aku cuma mikir kamu mau nyembunyiin sesuatu. Semua orang punya rahasia, jadi aku nggak nanya apa-apa lagi. Jadi awalnya saya bertanya-tanya apakah saya telah membuat penilaian yang salah atau telah disesatkan. Tapi aku juga harus tetap skeptis terhadapmu. Jadi, aku diam-diam mengamatimu, dan aku memperhatikan bahwa kau sangat memperhatikan konjungsi 7 bintang dan formasi pengorbanan. Tapi bagaimanapun juga, ini masalah hidup dan mati, jadi aku tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan ini. Namun seiring berjalannya waktu, saya semakin merasa bahwa formasi pengorbanan itu belum terbentuk. Ia masih menunggu sesuatu, atau ada sesuatu yang kurang, lalu aku tahu apa yang aku tunggu. Kami menunggu konjungsi 7 bintang selesai, hanya ketika 7 bintang sejajar, formasi pengorbanan dapat terbentuk. Karena 7 bintang berjajar dan formasi pengorbanan saling melengkapi. Orang yang menyusun formasi pengorbanan memiliki kekuasaan, sehingga ketika ke-7 bintang sejajar, formasi pengorbanan tersebut benar-benar lengkap. Dan satu-satunya orang yang memimpin sebelum aku adalah kamu. Benar saja, setelah aku menggunakan pedang api petir, konjungsi 7 bintang akhirnya selesai, dan formasi pengorbanan pun terungkap sepenuhnya. Dulu aku sangat yakin dengan penilaianku, tapi kali ini aku terus berharap aku salah. Namun karena nyawa banyak orang dipertaruhkan, saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan formasi pengorbanan ini. Itulah sebabnya aku memasang perangkap ini khusus untukmu, kata Chu Feng. Aduh, Wang Qiang juga menghela napas saat ini. Saudaraku, menjadi lawanmu benar-benar menyusahkan. Mendengar ini, Chu Feng mengangkat alisnya. Apakah kamu mengakui bahwa kamu adalah orang yang memilih jalan gelap? Percuma saja kalau aku tidak mengakuinya, kan? Kata Wang Qiang sambil tersenyum. Bab 6455 Saudara. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Apakah itu untuk gerbang surgawi? Chu Feng bertanya berturut-turut. Ya, kata Wang Qiang. Demi gerbang surawi, kau bersedia menempuh jalan kultivasi jahat dan melenyapkan begitu banyak nyawa? Tanya Chu Feng. Saya ingin mendapatkan gerbang surgawi, jadi tentu saja ada caranya. Tetapi kamu harus tahu bahwa gerbang surgawi hanyalah jalan menuju kesempatan dari sungai surgawi ke-9. Kesempatan semacam ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Yang aku butuhkan adalah jalan yang terkuat, kata Wang Qiang. Kamu tidak seperti ini sebelumnya, kata Chu Feng. Tapi orang bisa berubah, terutama ketika Anda mengetahui jalan yang ingin Anda tempuh. Anda harus membuat pilihan. Wang Qiang bersikap tegas dan dia tidak merasa dirinya salah. Chu Feng tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat dia tahu. Semua orang mengerti kebenarannya.
Namun mengetahui bukan berarti Anda bisa melakukannya saat saudaranya berdiri melawannya, Chu Feng merasa sangat rumit dan berjuang. Ia berharap saudaranya akan kembali, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya dan perasaan ini begitu tak berdaya. Sebenarnya, menurutku Song Yun benar, kita telah mengatasi semua hambatan di sepanjang jalan ini sendirian dan hampir tidak ada yang peduli pada kami. Mengapa kita harus peduli dengan hidup dan mati orang-orang itu? Tanya Wang Qiang. Kau boleh mengabaikan orang-orang yang tidak penting, tapi ada begitu banyak orang dari istana suci tubuh ilahi di sini, dan begitu banyak temanmu. Apa kau tidak peduli dengan mereka? Tanya Chu Feng. Wang Qiang terdiam sejenak, lalu berkata, jadi saya katakan, ada pilihan yang harus diambil. Setelah mengatakan ini, Wang Qiang membuka telapak tangannya dan aura hitam muncul. Pada saat ini, formasi pengorbanan yang mengerikan ini terpengaruh, dan aura di sekitarnya berputar dengan cepat, seolah-olah berada di tengah pusaran yang mengerikan. Dan semua ini disebabkan oleh api hitam di telapak tangan Wang Qiang. Api hitam itu awalnya sangat kecil, lalu menyebar dari telapak tangannya, berputar cepat, dan meluas dengan cepat. Pada saat ini, alis Chu Feng berkerut, dia bisa merasakannya. Ini adalah api hitam yang muncul saat Wang Qiang membuka portal, mengandung kekuatan aneh, tetapi kekuatan ini bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan Chu Feng. Bahkan Egi mengerutkan kening dan tampak gelisah, ia bisa merasakan kekuatan di telapak tangan Wang Qiang luar biasa dan aneh. Menghadapi Wang Qiang seperti itu, bahkan jika garis keturunan Chu Feng mengamuk, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Namun tiba-tiba, Wang Qiang mengepalkan kedua telapak tangannya, dan api hitam itu pun menghilang. Bukan karena Wang Qiang tidak bisa mengendalikannya, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menyebarkan kekuatannya. Napas Wang Qiang memburu, ia menundukkan kepala, menatap tangannya yang terkepal, dan berbisik. Aku baru saja melihat Song Yun pergi dan melihat reaksimu, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu padanya setelah dia melakukan itu. Apa kamu masih menganggapnya teman? Karena aku ingin tahu bagaimana pandanganmu terhadapku saat kau tahu bahwa akulah yang menciptakan formasi pengorbanan ini. Wang Qiang menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani menatap wajah Chu Feng saat ini. Apakah itu Raja Iblis pemakan darah? Tanya Chu Feng. Wang Qiang mencibir, apakah dia layak? Jadi, ini makam kuno. Kamu bilang jalannya sudah ditentukan. Jalan apa itu? Apa yang kau temui di makam kuno ini? Tanya Chu Feng. Wang Qiang tetap diam. Chu Feng melanjutkan, saudaraku, jika kamu memiliki masalah atau kesulitan, kamu bisa memberitahuku dan kita bisa berjuang bersama. Itu tidak penting lagi, tiba-tiba, Wang Qiang mendongak dan menatap Chu Feng dengan senyuman di wajahnya, tetapi senyuman itu membuat Chu Feng merasa sedih. Setelah sekian lama saling mengenal, ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat senyuman seperti itu di wajah Wang Qiang. Begitu pahit, namun penuh cinta sejati. Kamu hanya perlu tahu satu hal. Kamu, Chu Feng, akan menjadi saudaraku, Wang Qiang, selama sisa hidupmu. Formasi pengorbanan telah selesai. Di dalam makam kuno ini, hanya nyawaku yang dapat dipadamkan untuk melenyapkan formasi pengorbanan. Ayo kita lakukan. Setelah mengatakan ini, Wang Qiang membuka tangannya dan bersiap untuk mati. Melihat hal itu, Egi sangat gugup,
namun dia tidak berkata apa-apa. Ia berharap Chu Feng akan membunuh Wang Qiang sesegera mungkin, sementara pikiran Wang Qiang tetap tenang. Jika tidak, dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Wang Qiang, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Tetapi dia juga tahu bahwa persaudaraan antara Wang Qiang dan Chu Feng benar-benar sedekat saudara. Jadi dia tidak mencoba membujuknya, tetapi membiarkan Chu Feng membuat keputusannya sendiri. Dia menerima apapun hasilnya, paling buruknya, dia bisa menerima kematian bersama Chu Feng. Kakak, ayo kita lakukan jangan keras hati, karena orang-orang dengan cita-cita yang berbeda tidak mungkin bisa bekerja sama, kata Wang Qiang lagi. Chu Feng memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang muncul di tangannya. Itu pedang guntur api. Pada saat ini, tidak ada keraguan di mata Chu Feng, hanya tekad. Tiba-tiba, jimat yang menempel di pedang guntur api memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bentuk cahayanya pun berbeda dari pedang panjang itu, dan berubah total. Chu Feng menebas dengan pedangnya ke belakang Wang Qiang. Bum bum bum. Kehampaan itu retak, dan sebuah pintu besar muncul. Itu adalah gerbang menuju surgawi. Namun, di dalam gerbang surgawi ini, bintang-bintang di langit lebih menyilaukan, dan energi langit dan bumi yang dipancarkan lebih kuat. Chu Feng membentuk mantra dengan tangan kirinya dan menebaskannya ke arah pedang api dan petir. Cahaya dari pedang api dan petir berkumpul di telapak tangannya. Seketika, Chu Feng menunjuk ke arah Wang Qiang, dan seberkas cahaya memasuki tubuh Wang Qiang. Pada saat ini, tubuh Wang Qiang langsung melayang dan kekuatan hisap menyelimutinya. Itu adalah gerbang menuju gerbang surgawi. Kakak, kamu. Wang Qiang menatap Chu Feng dengan mata terbelalak. Dia tahu apa yang telah dilakukan Chu Feng. Chu Feng telah memberinya kesempatan untuk memasuki gerbang surgawi. Selama kau meninggalkan makam kuno itu, formasi pengorbanan ini secara alami akan terselesaikan, kata Chu Feng. Tapi ini kesempatanmu, ini adalah gerbang terbaik menuju surga di antara 7 bintang di jalan yang, kata Wang Qiang. Tidak penting, kamu hanya perlu tahu bahwa kapanpun, kamu, Wang Qiang, adalah saudaraku, Chu Feng. Saat Chu Feng selesai berbicara, dia merapal mantra dan Wang Qiang segera jatuh ke gerbang surgawi. Saat gerbang surgawi tertutup, angin kencang tiba-tiba bertiup, formasi pengorbanan besar inilah yang menutupi seluruh makam kuno yang runtuh dan hancur. Chu Feng, mengapa kau memberikan gerbang surgawi kepada Wang Qiang? Dia ingin mengorbankanmu. Egi begitu marahnya sehingga dia bahkan tidak peduli untuk menyembuhkan lukanya. Dia tidak mengatakan apapun sekarang karena dia benar-benar ingin Chu Feng mengambil keputusan sendiri. Tetapi jika Chu Feng benar-benar mengambil keputusan, dia akan merasa bahwa dirinya sangat tidak diuntungkan. Dia memang ingin mengorbankan seseorang, tapi bukan aku, kata Chu Feng. Bagaimana kamu tahu? Tanya Egi. Formasi pengorbanan agung dimaksudkan untuk memurnikan semua kehidupan di dalam makam kuno. Formasi ini belum diaktifkan karena masih memiliki kekurangan. Kesalahan ini disebabkan oleh orang yang mengaturnya. Wang Qiang belum sepenuhnya mengambil keputusan. Kurasa dia ingin mempertahankan beberapa orang. Aku tidak bisa menjamin yang lain, tapi aku pasti salah satunya, kata Chu Feng. Kamu sungguh percaya diri, orang bisa berubah, kata Egi. Namun setelah menanyakan hal itu,
Egi merasa hal itu tidak perlu. Wang Qiang memiliki kekuatan untuk membunuh Chu Feng, tetapi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia lebih suka membiarkan Chu Feng membunuhnya, yang berarti dia tidak ingin bertarung dengan Chu Feng. Wang Qiang benar-benar peduli pada Chu Feng. Bab 6456, Raungan yang bergema di seluruh dunia seni bela diri. Sebenarnya, dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengendalikanku, lalu mengaktifkan formasi pengorbanan. Tak seorang pun di sini bisa menghentikannya, tapi dia tidak melakukan itu. Mungkin, mengorbankan begitu banyak orang pasti membuatnya bergumul dalam hati, kan? Chu Feng menghela napas. Pada saat ini, di dalam gerbang surgawi, Wang Qiang sedang duduk bersila di terowongan teleportasi, terbang cepat melalui langit berbintang yang cemerlang. Tempat yang akan dicapainya pastilah terang. Namun, Wang Qiang saat ini tidak berniat mempedulikan hal-hal ini. Ia sedang memegang sebuah gulungan hitam di tangannya. Gulungan itu terbuat dari api hitam dan dalam keadaan tidak terlipat, tetapi mungkin karena runtuhnya formasi atau alasan lain, gulungan itu perlahan-lahan hancur dari ekornya. Tetapi bagian yang tidak pernah runtuh masih dapat dilihat dan ditutupi dengan nama-nama yang tertulis rapat di atasnya. Istana Suci Tubuh Ilahi memiliki nama terbanyak. Namun selain orang-orang dari Istana Suci Tubuh Ilahi, Xiao Yuher, Xian Hai Xiaoyu, Bai Yunqing, Xin Wang dan lainnya juga ada di sana. Kecuali Song Yun, semua orang yang telah memperoleh warisan 7 bintang disertakan. Tetapi meskipun nama orangnya banyak, tetap ada tata tertibnya. Pertama, Chu Feng. Ini adalah formasi pengorbanan dan daftar orang-orang yang dikecualikan dari pengorbanan. Namun, Wang Qiang tidak yakin dengan formasi pengorbanan itu. Jika ia benar-benar mengaktifkan formasi pengorbanan itu, banyak orang di gulungan itu pasti akan mati, atau bahkan semuanya bisa mati. Inilah mengapa Wang Qiang ragu-ragu tiba-tiba tetesan air mulai berjatuhan ke gulungan itu, dan tetesannya semakin banyak. Itu air mata bukan hanya air mata, tetapi juga ingus. Wang Qiang memegang gulungan itu dengan satu tangan dan menyeka wajahnya dengan tangan yang lain. Tak hanya air mata di wajahnya yang tak terhapuskan, ia juga membuat ingusnya berceceran di mana-mana. Ia menangis sangat keras, seluruh tubuhnya berkedut, dan ia menangis seperti anak kecil berusia beberapa tahun, seakan-akan ia telah menderita ketidakadilan yang besar. Chu Feng, kau bajingan, mengapa kamu begitu baik padaku? Apakah kamu jatuh cinta padaku? Saudaraku, apakah pantas bagimu untuk membayar harga ini? Kamu baik sekali padaku. Saya hampir tidak yakin dengan orientasi saya sendiri. Astaga! Setelah berkata demikian, ia memeluk gulungan itu dan berteriak ke langit, "Saudaraku, aku tak sanggup meninggalkanmu." Di dalam makam kuno, bukan saja formasi pengorbanan yang menutupi kekosongan itu runtuh, tetapi juga hancur. Bahkan kekuatan yang menghalangi makam kuno itu pun terangkat pada saat ini, dan orang-orang akhirnya dapat meninggalkan makam kuno itu. Chu Feng membawa Bai Yunqing yang tak sadarkan diri kembali ke tempat semua orang berada. Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya tentang formasi pengorbanan, tetapi hanya mengatakan bahwa formasinya lah yang menghilangkan formasi pengorbanan. Mengenai keberadaan Wang Qiang, dia mengatakan bahwa Wang Qiang juga menguasai gerbang surgawi dan menuju ke sungai surgawi ke-9.
Semua orang percaya pada kata-kata Chu Feng tanpa ragu. Terlebih lagi, mereka semua sangat gembira karena krisis telah berakhir, jadi wajar saja jika tidak ada yang peduli kemana Wang Qiang pergi. Saudara Xiancheng, aku akan mengembalikan Dewa Giok abadimu kepadamu. Chu Feng mengembalikan senjata ajaib dan batu giok itu kepada Ye Xiancheng. Bagaimanapun, itu adalah pusaka Ye Xiancheng. Chu Feng meminjam tombak dewa ini saat itu karena dia mengetahui kelemahan monster hitam itu dan menyadari bahwa teknik tombak tak berbentuk milik klan abadi keluarga Ye tepat untuk menahan monster itu. Itulah sebabnya dia meminta Ye Xiancheng untuk meminjam tombak. Lagi pula, Dewa Giok abadi ini dapat melepaskan kekuatan teknik tombak Wuxiang dengan sempurna. Hehe, ini Dewa Giok abadi kita. Dia terlalu penting, kalau tidak, aku akan memberikannya padamu. Ye Xiancheng mengambil Dewa Giok abadi dan menyimpannya dengan hati-hati, lalu bertanya, katakan padaku yang sebenarnya, apakah cara yang digunakan saat itu yang mencuri seni bela diri warisanku? Itu bukan mencuri, itu merampok, koreksi Chu Feng. Sial, kenapa kamu begitu bajingan? Ye Xiancheng terdiam. Meskipun dia sudah menebaknya sejak lama, setelah Chu Feng mengakuinya, dia masih merasa metodenya terlalu keterlaluan. Pada saat yang sama, jauh di dalam makam kuno, Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan masih duduk di atas harta karun itu, mengambang di langit berbintang. Mereka masih lemah, konsumsinya terlalu besar dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Namun, keduanya akhirnya bernapas lega ketika melihat formasi pengorbanan yang awalnya menutupi langit berbintang itu runtuh. Benar-benar sudah berakhir? Tianjian Qingyuan merasa lega tetapi juga bingung. Ini Chu Feng, kata Song Changsheng dengan nada tertentu. Apakah Chu Feng yang melakukannya? Tanya Tianjuan Qingyuan. Tidak seorang pun yang dapat melakukannya kecuali anak itu. Jangan remehkan dia karena dia masih muda, dia bisa melakukan banyak hal. Lagi pula, asal-usul denyut nadi itu sudah dia dapatkan, kata Song Changsheng. Benar apa yang kamu katakan, ketika membahas tentang asal-usul denyut nadi, Tianjian Qingyuan harus mengakuinya. Kekuatan itu merupakan legenda di zaman kuno, tetapi di antara begitu banyak orang kuat di zaman kuno, tidak ada yang mendapatkan asal-usul denyut nadi, tetapi Chu Feng yang mendapatkannya. Ini sudah menjelaskan semuanya. Namun, meskipun formasi pengorbanan telah berakhir, kekuatan yang menghalangi sungai surgawi ke-9 masih ada. Saya selalu merasa gelisah, Song Changsheng menatap langit lagi, dan dia bisa melihat bahwa kekuatan yang menghalangi sungai surgawi ke-9 masih ada. Pada saat ini, langit berbintang bergetar hebat dan saat berikutnya, Tianjuan Qingyuan dan Song Changsheng menatap gerbang hitam di ujung jalan pada saat yang sama. Itulah gerbang hitam yang menyegel raksasa itu, dan kini, sesosok bayangan raksasa keluar dari pintu, itu adalah raksasa yang pernah mereka bunuh sebelumnya. Memiliki tubuh yang sama besarnya, memancarkan kekuatan yang sama namun, auranya berbeda. Oh tidak. Pada saat ini, keputusasaan muncul di wajah Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan. Dan sekarang mereka mengerti mengapa ada dua makhluk identik yang diukir di pintu hitam. Ternyata ada dua monster identik yang tersegel di dalam pintu itu. Yang sebelumnya memang dibunuh oleh mereka, namun di balik pintu itu, ada monster lain yang sama kuatnya. Tetapi mereka berdua tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan raksasa ini. Setelah monster besar itu muncul,
ia langsung menatap Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan. Penampilannya sungguh ironis. Sekarang aku ingin memusnahkan semua makhluk hidup di dunia seni bela diri ini. Bisakah kalian berdua menghentikanku? Makhluk raksasa itu membuka mulutnya dengan suara yang dalam dan menggetarkan kehampaan. Setelah mendengar ini, Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan tahu mengapa kekuatannya memblokir sungai surgawi ke-9 masih ada. Dengan adanya monster besar ini, semua makhluk di 8 sungai surgawi tidak akan bisa melarikan diri. Dan mereka berdua tidak berdaya menghentikannya. Dunia seni bela diri yang luas kemungkinan akan hancur. Saat berikutnya, monster besar itu tidak menyerang Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan, tetapi dengan cepat bergegas keluar makam kuno. Oh tidak, dia mengejar Chu Feng. Melihat ini, wajah Tianjian Qingyuan menjadi semakin ketakutan. Ia mengambil pedangnya, memaksakan diri untuk berdiri, dan mencoba menghentikan monster raksasa itu. Namun pada saat ini, sebuah tangan mencengkeram Tianjian Qingyuan, itu tangan Song Changsheng. Jika targetnya adalah Chu Feng, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Song Changsheng. Tianjian Qingyuan bingung, tetapi masih menatap raksasa itu. Meskipun raksasa itu sangat besar, jauh lebih besar daripada yang ada di dunia biasa, ia sangat cepat. Namun, dalam sekejap mata, mereka telah menciptakan jarak yang sangat jauh antara mereka dan yang lainnya. Jika mereka terus menunggu seperti ini, tidak akan lama lagi mereka akan berada di depan Chu Feng dan yang lainnya. Bum bum bum, namun tiba-tiba, pupil mata Tianjian Qingyuan mengecil dan ekspresinya berubah drastis. Raungan yang dalam mengguncang kehampaan dan mungkin cukup untuk bergema di seluruh dunia seni bela diri. Monster besar yang berlari liar itu tiba-tiba mengerem dalam kehampaan, menciptakan retakan besar di ruang itu. Alasannya adalah karena guntur 9 warna yang sangat menyilaukan muncul di depannya. Guntur itu begitu dahsyat bagaikan dinding guntur yang menghalangi monster raksasa itu. Namun setelah diamati lebih dekat, ternyata itu bukanlah tembok, melainkan cakar tajam dari binatang buas yang terbuat dari guntur 9 warna. Dan sambil menengok ke arah cakar-cakar tajam itu, seekor binatang guntur yang bahkan lebih besar dari hamparan bintang yang luas tengah berdiri di angkasa berbintang. Di hadapan binatang buas yang bergemuruh ini, makhluk besar itu tampak kecil. Terutama setelah melihat tatapan dingin sang binatang petir, makhluk besar itu benar-benar gemetar. Pada saat yang sama, di dalam sungai langit ke-9, seorang pria paruh baya yang sedang berlatih membuka matanya. Dinginnya mata lelaki itu sama persis dengan dinginnya mata binatang guntur itu. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.